bingung nih, oh ini teh kenapa pakai ini nih. Oke, ini ada yang nanya, nilainya langsung muncul kah Kang? Kalau nilai sih sebenarnya gak langsung munculnya gisnya. Kita tuh nanti yang kayak tadi udah disebutinnya nggak bakal muncul sih langsung, cuman setelah 90 menit itu selesai kita langsung nilai gitu maksudnya teh. Jadi nilainya emang nggak bakal muncul. Kita nanya di mana, Chan? Di ini di general. Oh, di general. Kayak gitu. So, bisa ada yang pengen ditanyakan lagi atau didiskusikan, boleh soknya. Tidak usah malu-malu dah. Kita semua juga mahasiswa aman. Oke, ada yang nanya, tiap orang soalnya beda-beda gak Kang? Kalau soal, kayaknya sih buat tahun ini kayaknya bakal sama sih kayak tahun sebelumnya. Jadi nanti tuh kalian satu shift kemungkinan bakal ada dua soal yang berbeda. Jadi kalian tidak bisa nengok satu sama lain. Kayak gitu. Sepertinya bakal kayak gitunya. Nah, terus bentar. Kang boleh jelasin dari awal rules ujiannya? Oke. Kalau rules ujian mah atau peraturan mah mungkin nggak berbeda sama ujian-ujian umum gitunya. Kalian ya tidak boleh mencontek satu sama lain. Kalian tidak boleh membuka perangkat-perangkat besar lainnya gitunya. Seperti handphone atau apa dan segala macamnya. Terus sama kalian boleh bawa modul, tapi modulnya jangan dibuka pas lagi uprak. Boleh dibuka kalau udah beres upraknya. Kayak gitu. Ya intinya mah peraturan mah kayak ujian biasa lah gitu umum. Aman lah. Kang duduknya sesuai absen atau random? Kalau duduk itu nanti bakal sesuai dengan si absensi. Kan kalian tiap masuk praktikum pasti di absen dulunya. Tah itu tempat duduk kalian teh bakal seperti di absen itu. Buat tempat duduk. Programnya panjang-panjang nggak? Kalau program mungkin ada yang panjang, ada yang pendek juga. Biasanya jadi si soal tuh dibagi dalam bobotnya gitu lah. Ada yang gampang, ada yang gampang banget gitu kayak gampang banget lah pokoknya. Kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang lumayan mencakup beberapa materi gitu. Kalau buat programnya kayak gitunya. Jadi ada bobot-bobotnya. Misalkan soal pertama, oh bobotnya 20, berarti itu tuh soal yang sekiranya mudah lah gitu. Terus ada yang bobotnya misalkan 30, oh ini lumayan mid nih, di tengah-tengah nih soalnya. Kayak gitu sih. Kalau buat program-program panjang atau enggaknya mah meren. Penilaiannya dilihat dari apa aja? Itu yang pilih role mah pencet satu saja buat mahasiswa tingkat 1. Mau mana yang jawab atau gimana lagi yang penilaian? Untuk penilaian untuk penilaian sih dilihat dari apa aja, itu mah dilihat dari apa yang dilakukan gitu. Apakah hanya mengsi out. Nah kalau gitu mah ya setara dengan apa yang kamu lakukan lah. Apa yang dilakukan itu nilainya. Setiap program atau setiap codingan yang kalian buat pasti bakal ada nilainya gitu. Jadi masuk lanjut. Jadi kalau misalkan logika kalian itu si program itu logikanya sesuai dengan soal gitunya, misalkan tampilkan ini terus kalian menampilkan itu, nah itu teh sesuai, nah itu nilainya bisa aja besar gitu. Intinya mah kalau program yang kalian buat itu sesuai dengan soal, ya pasti nilainya gede lah gitu, pasti gede lah. Dan bisa jalannya, harus bisa jalan gitu si program nanti. Terus
Kan soal teman-teman tadi udah disebutin ya, pasti bakal beda lah kemarin kayaknya mah. Setiap jarak teh, misalkan 1 sama 2 teh, kursinya tuh pasti bakal beda soalnya. Kemarin kayak gitu. Terus tadi yang roll udah dikasih taunya roll mah cuma roll aja lah gitu. Biar bisa ngelihat si channel-channelnya. Terus misalkan udah selesai sebelum batas waktu itu boleh keluar duluan apa tunggu? Ya kalau misalkan kalian udah selesai terus masih udah nggak terlalu apanya, oh misalnya menurut kalian programnya udah selesai ya kalian boleh aja sih duluan gitu, nanti langsung dinilai juga, jadi Dulu memudahkan mah kita juga sih. teman saya ada yang kurang dari 30 menit udah keluar. Ah, suara siapanya? Kalau misalkan kalian 30 menit atau 20 menit udah selesai ya nggak apa-apa sih, langsung keluar juga nggak masalah itu mah. Oh, betul betul. Misalkan, udah. Maaf, Kang, maaf suaranya kecil. Digedein di klik kanan, terus atur user volumenya. Silahkan, silahkan. Kalau di PC mah di HP mah mungkin ditekan dulunya si profil orang nah. Kalau di HP mah. Betul betul. So, boleh apa yang mau ditanyain lagi gitu? PC nanti ini. Katanya kalau nilai ujiannya kurang dibantu tugas sama kuis. Nah, itu mah lebih ke kalau tugas mah ada penilaian sendiri. Nah, kalau kuis itu baru masuk ke nilai tambahan. Itu mengcover dari nilai keseluruhan. Mau ulang materi pencarian atau pengurutan, Kang, bisa gak? Bisa, bisa. Boleh, boleh. Oke lah, bentar. Biar cepat ingat. Benar gak kayak gitu, Gis? Nilai Ah, ujiannya kalau kurang dibantu tugas, benar tuh? enggak, beda, beda. Beda. Jadi kalau kuis mah itu membantu nilai keseluruhan. Jadi Betul. ya otomatis membantu nilai dari ujiannya Hmm. juga gitu. Nah, Jadi kalau nilai nilai total nanti 99 gitu atau 95 lah. Terus ada nilai kuis 5 berarti jadi nilai totalnya tuh 100 gitu. betul. Jadi kalian kalau misalkan aktif di praktikumnya, misalkan kayak kita teh asisten-asistennya nanya, ada gak yang bisa menjelaskan ini, menjelaskan itu? Nah itu teh bisa jadi nilai tambahan sebenarnya nama. Kalau misalkan kalian aktif menjawab gitunya di praktikum, kayak gitu. Terus teh mau ulang materi pencarian sok boleh? Mau sama mana sama saya, Gis? Aku saya. Boleh sok. Sok live streaming mungkin batinya. Hmm. Sok kumaha, Gis? Di itu gak? Boleh. Kita share screen saja lah. Dilihat jika mau, kalau mau ya bebas sih. Kalau pakai kode selain yang diajarin bakal pengurangan nilai atau gimana? Oh, misal pakai if else scenario. Itu boleh, boleh. Kalau sama saya sih saya pernah ngejelasin tentang binary option gitu. Itu boleh saja. Yang penting masih mencakup tentang if else. Kalau disuruhnya switch ya pakai switch. Kalau disuruhnya if else berarti pakai if else gitulah. Hmm. Oh buat teknis pakai kode yang lain sih saya juga sebenarnya ada kurang Kecuali ininya, kalau kurang tahu. mungkin kayak penggunaan penggunaan library Tmat itu kan di tugas-tugas banyak tuh yang pakai yang gitu. Itu baru eh, tidak diperbolehkan sih harusnya. Soalnya itu nggak pakai apa ya? Tidak pakai algoritma yang itu.
yang nggak pakai algoritmanya gitu. Kalau kayak pakai CMAT gitu, atau apa lagi gitu ya, vektor. Nah, kita bahas we. Silahkan jika mau mau mengingat-ingat gitu, mengulas kembali tentang yang minggu ini kita bahas gitu, itu tentang searching dan sorting. Cuman, nah, misal di sini tuh kita mempunyai sebuah array bertipe data integer kan. Kalau buat searching atau sorting itu biasanya pakai angka gitu lah. Soalnya kalau buat string, buat searching itu masih bisa. Kalau buat sorting itu lumayan ribetnya kalau pakai C++ ini. Jadi buat soal juga nggak ada kalau nggak salah buat sorting string. Benar Tachen? Mana sih Cuma soal sorting string mah kan? soal sorting string, paling bukan string sih pakai char. Nah, ingat ya Kalau string, caranya itu mah ya betul. kalau char itu tipe datanya masih kalau di C++ itu masih kebaca numerik gitu. Masih angka-angka. Jadi masih bisa disorting. Itu kalau buat sorting. Nah, kita bakal bahas tentang searching dulu. Misal kita memiliki apa ya? Ini tuh array kan yang ukurannya itu 10. Untuk searching sih kan diingat tipsnya biar cepet inget gitu. Kalau buat searching karena yang dibahasnya itu searching sequential atau linear yang linear gitu. Otomatis akan dicek satu persatu dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Nah, berarti kalau penggunaannya itu pakai for gitu. Ingat-ingat aja pakai for. Ini. Kemudian karena sama aja kayak kalau kita mau outputin dari 0 ke indeks terakhir gitu, berarti kita tinggal inisialisasi awal itu dengan indeks 0. Kemudian untuk nilai akhirnya itu dengan disamakan dengan size-nya atau ukuran dari array tersebut. 10. Dan jangan lupa kalau looping itu pakai iterasi. Ya pokoknya ingat-ingat tentang si si apa ya looping inilah looping for ini kalau buat searching. Kalau mau pakai while bisa sebenarnya, tapi lebih gampangnya itu pakai for karena udah ditentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Hanya ingat-ingat tentang for ini kalau buat searching. Kemudian di dalamnya itu pasti ada perkondisian yang mengecek eh, data yang kita cari gitu. Nah, di sini ada cari atau find atau apapun lah. Itu untuk variabelnya bebas. Kemudian di dalamnya ini tinggal dibandingkan aja si data yang kita cari. Ini berarti variabel cari. Kemudian dengan data yang sedang diakses. Ke sini A, B, I otomatis. Karena kita bakal cek dari 0 sampai nilai akhir. Sampai indeks terakhir. Karena dimulainya dari 0 berarti ini bakal mengecek dulu si indeks 0-nya. Indeks 0 kita lihat ini 32 gitu. Itu bakal dibandingkan dengan si variabel yang kita cari atau nilai yang kita cari. Kita panggil aja variabelnya. Kemudian dibandingkan dengan nilai dari indeks ke satu persatu gitu. Satu persatu dari 0 sampai 10 atau kalau di sini kan 0 sampai 9. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir kita tinggal menambahkan um, apa gitu kalau udah ketemu nih, udah si kondisinya bernilai benar, yang dijalankan gitu. Jadi kita tinggal outputkan aja nilai ketemu. Seperti ini aja sih sebenarnya. Um, um,
searching. Nah, kita run misalnya coba Apache namespace. Nah, ini carinya karena belum kita inisialisasi. Berarti yang kita cari apa gitu. Misal yang kita cari itu 57. Nah, nilai ketemu. Kalau kita carinya misal angka 2, ya kita run, ini nggak terjadi apa-apa. Nah, sebenarnya yang perlu diingat-ingat tuh cuman segini. Buat searching ya. Buat searching tuh yang harus diingat-ingatnya segini aja gitu. Seperti itu sih. Paling nanti misal mau dimodifikasi si apa ya? Si dimodifikasi si namanya sih? Gitu. Si codingannya. Misal nanti tuh ketemu di indeks berapa gitu. Misal kita pakai di indeks ke ini tinggal modifikasinya gampang ke di kayak gini. Apa? Gak ketemu karena gak ketemu ya. Nah, tadi berapa? 85 begini. Nah, nilai ketemu di indeks ke-6. Seperti itu. Sebenarnya yang diingat-ingat tuh harus ininya doang sih. Kemudian penginisialisasian si datanya, kemudian variabel yang kita cari. Segitu aja. Kalau buat searching, paling nanti kita bisa tambahkan lagi ketemu pakai bool. Bool ketemu dengan inisialisasi awal buat false. Gitu. Oh, nanti di sininya kita tambahkan ketemu kita ubah si nilai dari nilai dari variabel ketemu ini menjadi true kayak gini. Kemudian misal karena oh ya buat sequential search untuk misal kalau kita mencarinya itu 65, kalau kita udah ketemu gitu sih nilainya, berarti ya si nilai ini ya udah nggak usah dibaca lagi, kita tinggal tambahkan break di sini. Ini kemudian kita tambahkan aja perkondisian buat nilainya kalau nggak ketemu. Kalau nilai nggak ketemu itu berarti si nilai dari variabel ketemunya itu false. Berarti di sini ketemu 0 saya ke nah, isi statement si out nilai tidak ketemu. Oh, kita coba run ini masih ya nilai ketemu. Oh iya. Bener ulang. Screen 1. Nah, misal kayak gini, itu muncul ya nilai ketemu di indeks ke-6. Kalau nggak ketemu, misal kita find 2, nah nilai tidak ketemu. Pokoknya intinya buat searching ini yang harus diingat-ingat tuh segininya aja sih, sama variabel-variabelnya. Gampang lah, cuma looping. Yang pertama looping yang bakal mengecek dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir, kemudian perkondisian yang menyandingkan indeks tersebut, nilai dari indeks tersebut dengan variabel yang kita cari, gitu aja. Oke, kita break dulu, lihat-lihat. Kalau pakai kode selain yang diajarin bakal pengurangan nilai atau gimana? Misal pakai if else ternary. Kalau buat if else ternary itu boleh ya. Boleh lagi boleh. Kalau misal kayak nah ini kan tadi teh materi ini pasti bakal ada di sekolah di soal kah? Kemungkinan bisa jadi bisa enggak. Betul. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak.
Kalau untuk penilaian nanti bisa dilihat lagi di soal yang didapat ya. Oh iya masih apa sih anjir. Ya buat library juga itu biasanya iOStream doang gitu. Kecuali paling kalau yang boleh tuh kayak apa sih yang buat padding gitu lah. Nah, itu boleh. Kalau buat library yang menghitung itu pasti di cut lah. Malas. Petang pengen nanya kalau bedanya for sama while tuh gimana? Terus uprak lebih banyak ke for apa ke while? Nah, itu hoki-hokian, enggak hoki-hokian sih. Sama-sama aja gitu. Bisa aja dapat for, bisa aja dapat while gitu. Misal tadi teh nanya nana sih bedanya for sama while. Nah, kalau itu perolongan yang udah ditentuin. Nah, benernya kalau for mah kayak gini, nilai awal sama nilai akhirnya itu tentuin. Nilai awalnya itu 0, kemudian nilai akhirnya 10 gitu. Kemudian kalau untuk while, nah, ini aja. Kalau while mah ya buat kondisinya yang belum tentu gitu. Bisa aja sesuai dengan inputan si user ataupun sesuai apalah gitu. Bedanya sih gitu aja. Nanti Tuh, Gis, ditanya, Gis. bisa share screen-nya biar kelihatan pas di compile. Ini udah ya? Apa sih? Ini udah. Ada kelihatan. Tadi mah sorry lupa tadi. Kalau Io Manip boleh gak, Kang? Yomenip itu boleh. Selama di modul pernah dipelajarin mah boleh-boleh aja. Asalkan di luar modul tidak di itu mah kemungkinan tapi jangan deh ikutin sesuai ketentuan si soalnya aja we. Kalau memang di soalnya membutuhkan boleh. Biar angka di belakang koma gitu. Itu nggak masalah sih. Tapi ya dilihat lagi nanti itu mah. Konio.h itu boleh juga kalau tidak salah. Konio.h itu jangan nanya. Oh, deh. Bisa gitu Pak. Buat output oke sih. Ya, cuman kalau dilihat dari tahun kemarin mah ya, sepertinya iOS Stream G cukup sih sebenarnya mah. Gitu. Buat ngejalanin semua program soal nama kayaknya cukup dah gitu. Tapi kalau kalian mau make juga asalkan nggak aneh-aneh mah boleh sih. Yang sering ketemu mah ini nih si Matt. Itu Ini mah pasti udah lah gitu. itu mah si Matt mah wah sepuh eta mah euy. Seperti itu buat sorting. Nah, Chen kalau buat sorting itu gimana, Chen? Apakah boleh selain sorting apapun gitu? Apa gimana? Sorting ya. Kalau sorting sih yang udah dipelajarin aja lah gampang nama. Kalau sorting lain mah kurang tahu tah. Paling pakai yang udah kita pelajarin aja di modul sekarang algoritma sortingnya. Soalnya gini kalau si sorting di modul itu lebih ke saya bingung itu apakah itu tuh selection sort atau atau bubble sort gitu. Kan mana yang bikin modul? Oh, saya tidak bikin. Oke, kalau buat di modulnya itu tuh sebenarnya ada keliru. Kalau misalkan kalian lihat di modul ke-10 yang tentang algoritma sorting itu kan tulisannya algoritma sorting bubble sortnya sebenarnya mah itu tuh algoritma selection sort itu teh. Kalau misalkan kalian carinya di Google atau di YouTube-nya tentang visualisasi sebuah algoritma bubble sort itu tuh dia membandingkan dua angka. Kalau selection sort mah dia membandingkannya tuh dua variabel juga, cuman satu per satu gitu. Nanti kelihatanlah bedanya kalau misalkan kalian cari.
Cuman yang di modul mah itu sebenarnya selection sort. Salah itu teh, bukan bubble. Misal nih, Kejet babi. Oh kejet babi. only. Nah, misal nih, buat sorting itu ada, kalau yang di modul kan kayak lebih mirip ke apa ya, ke apa sih? Sorry, ke selection sort gitu. Wah, kumaha. Ya yang di modul itu lebih mirip Selection. ke selection Kalau ini sort. orang sambil jawab pertanyaan dulu. Tapi kalau buat misal bubble sort, soalnya saya juga ada ngejelasin di shift aja lupa lagi. Itu pakai bubble sort yang beneran gitu. Ini kita lanjut tadinya tentang searching dan sorting. Membuat sorting mah ini sama aja. Misal kita pakai yang tadi aja di nanti si array, si datanya. Kemudian kita buat sorting nih, tinggal di outputkan dulu yang sebelum dan sesudah. Nah, buat outputinnya ya seperti biasa lah. Ini mah. Nanti dari 10 i plus. Oke, 6 seperti ini di outputkan. Misal kita buat sebelum diurut, anjir diurut. Sini si out setelah diurut. Kita copy aja buat outputin lagi. Begini. Nah, buat si sortingnya kalau di modul itu tuh, nah saya lupa di modul itu itu tuh pakai nested for ya, buat pasti nested for sih. Betul, kalau selection mah. Jadi i kurang i sama dengan 0 kurang dari 10 dan i plus. Oh, pakai j berarti artinya ini i plus 1. I plus 1 kan begitu ya, kemudian c kurang dari 10 dan juga c plus. Di sini ada perkondisian. Oh ya, sebelumnya kita harus buat buat variabel temporary kayak gini. Jadi di sini kita buat perkondisiannya. Kondisinya itu di mana si indeks ke 0 dengan indeks selanjutnya itu lebih besar indeks 0, maka itu ditukar gitu. Berarti indeks kiri lah, kita sebutnya indeks kiri. Jika indeks kiri lebih besar daripada indeks kanan, maka si datanya ditukar. Di data data A ke I lebih besar dari A ke J. Ini kan benar. Bisa. Dan Gitu bisa. temporary ini akan menyimpan si data yang kiri dulu. Pokoknya ini masih sebenarnya dibolak-balik buat nuker tempat ini mah. Data I sama dengan data J. Data J sama dengan temporary. I was not declared. Oh, kecil. Oh, sorry. Biasa pakai data.
Ini setelah diurut butuh kayak gini lah. Oh, data I bukan AI. Sorry, lupa. Baca-baca untuk prosedur itu bagusnya buat apa? Bagusnya buat apa? Kalau buat prosedur itu biasanya buat kita buat kita contohin. Ada poin tampil biasanya buat memproses yang nggak bakal dikembalikan nilainya. Apa ya? Memproses COUT bisa aja kayak tampilan-tampilan yang bakal dipakai lagi ataupun proses-proses yang bakal ditampilkan lagi gitu. Nah, kalau buat si function itu yang bakal digunakannya si returnnya ini yang bakal uh, mengembalikan nilainya. Nanti si kembalian nilainya, misal di sini si angkanya ini bakal dipakai kayak variabel gitu, dipakai nanti. Buat olah data bagusnya buat olah data seperti apa ya? Seperti apa ya? Buat olah data bisa dikombinasikan sih sebenarnya. Kalau ada yang perhitungannya dan dibutuhkannya itu cuma nilai akhirnya aja. Nah, itu boleh pakai function. Kalau buat outputnya atau prosesnya itu lebih baik pakai prosedur gitu. Betul. Nggak lebih baik sih, tergantung makaian juga. Kalau Kurang lebihnya gitulah. kurang lebih kayak gitu. Boleh Kita balik lagi ke sorting yang tadi. Kita tuh ini udah buat sorting yang ada di modul. Nah, kalau kayak gini mah kita bisa pakai apa ya? Logikanya tuh work read sheet. Apakah berisik tadi? Berisik tuh, Chan. aman dikit doang soalnya. Nah, kalau buat misal ada cuman 5 nilai aja lah ya. Lima. Nah, misal ada nilai kayak gini lah. Kalau buat ini, kalau buat yang ada di modul, masa sedikit ngebahas aja lah tentang perbedaan bubble sort yang sebenarnya dengan yang ada di modul gitu. Kalau di modul mah bisa dilihat si pembacaannya itu nol dulu, nolnya itu si indeks ke nol, yaitu yang I ya, A ke I dengan indeks J-nya, yaitu J-nya itu berarti I tambah 1, berarti yang ini. Nah, akan diceknya tuh di sini indeks ini sama indeks yang ini. Bandingkan kalau udah kayak gitu, kayak gitu kan, itu kalau yang kiri, indeks kiri itu lebih besar, ini bakal di tukar, berarti di sini jadi 5, di sini jadi 32, kayak gitu. Kemudian di sini ya, yang di plus itu J-nya dulu, maka indeks I-nya yang bakal dibandingkan itu masih indeks ke 0 yang ini dengan indeks J plus 1. Tadi kan plus 1 itu berarti udah 1, bakal dibandingkan dengan yang ini. Nah, apakah lebih besar yang kiri gitu? Kalau nah, ya udah, itu bakal terus kayak gini. Ini tadi oke sih. Nah, itu bakal sampai sini, bakal sampai indeks terakhir. Kemudian si I-nya bakal bertambah jadi 2, bakal jadi 1 gitu. Otomatis J-nya juga bakal jadi 2.
itu bakal lanjut ini, bakal mulainya dari 1 bandingkan dengan yang ini. Di sini bakal jadi 6, sini jadi 32. Pokoknya seterusnya sampai terurut gitu. Itu buat eh buat apa sih? Buat sorting yang ada di modul. Kalau setahu saya, si sorting bubble sort itu kayak gini tuh. Adik sebentar. Kecil, si Rapli. Rapli na sebenarnya hiji akhir di dia. Lanjut. Kelas sebentarnya, saya lupa lagi. Kemudian kalau buat yang saya tahu ya, ini tuh bakal sampai 9 doang I. Kemudian si J-nya ini bakal dimulai dari 0 juga. Di sininya 10 dikurangi I dikurangi 1. Berarti I-nya teh 0, 10 kurangi 0 kurangi 1. Bakal jadi 2 gitu. Bakal di indeks ke 1 lah. Bakal jadi indeks bakal sampai bakal sampai ke 9, indeks ke 9. Beda Rapli. Beda Rapli. Tidak. Yang kata nyontek langsung dikurangi atau dihajar dulu kan. Mah bisa bebas milih namanya. Bebasnya mau tah eta tangan kiri mah kuburan, tangan kanan mah rumah sakit. Kebalik ketang. Ya gitu. Nah, ininya di sini J, kemudian di sininya J plus 1. Temnya berarti bakal J, ini juga bakal J, dan ini tuh bakal plus 1, ini plus 1. Bakal kayak gini. Nah, ini menurut saya mah ini baru bubble sort gitu. Tapi kalau orang cobaan enggak. Salah ya. Kurang koma. Deh. Anjir. Oh my god. Biji. Nah, ini buat si non-teh tadi teh. Buat sorting sama aja sih, tetap nge-sortnya gitu intinya mah. Tapi menurut saya mah bubble sort ini lebih eh lebih lebih pushing lah, sedikit pushing soalnya kia. Mending yang pakainya yang modul aja buat sorting gitu. Yang tadi yang mau lihat yang tadi nanti di si out bisa gak si out Gis sekali lagi. Hah? Ini mau sampai jam berapa Gis? Maksimal 8:30 gitu. Boleh. Soalnya masih di sini. Boleh. Sok lanjut. Nah, kalau buat ini mah si data prosesnya itu loopingnya banyak kok. Sabaraha walau banyak yang tuh 32 dengan sih di online lah ini gimana di sini nah si loopingnya itu tuh kayak 32 sama 35 32 35 32 dengan 65 terus 32 dengan 34. Kalau masih belum lebih besar ya udah lanjut nggak bakal ditukar. Kemudian 32 sama 74 ini baru ditukar nih. Tapi belum ditukar. Kemudian 32 dengan 1. Nah, karena lebih besar
Jadinya ditukar gitu jadi 1 ke sini. Satunya berarti masih belum beres, 1 dengan 57. Ini 1 dengan 12. Nggak berubah. 1 dengan 0. Lalu berubah nih. Jadi 05. Terus 0 dengan 5. Tuh nggak gimana-gimana. Terus di sini 6 dibandingin sama 65 sama 5. Sini jadi 05 gitu. Terus 65 sama 34. Ini teh ada proses langsung kayak gitu lah. Agak capek sih ngejelasin sort mah. Soalnya panjang sih prosesnya. Ini mah buat yang di modul. Rekomendasi aja kalau buat sort mah ini dihafalin aja. Bisa dihafalin juga buat si perpindahan penukaran datanya. Kayak gitu. Kalau buat bubble sort mah yang ini Selection sort. ini selection. Nah, ini buat bubble sort. Yang coba CO juga tadi. CO A ke I A ke J dan A ke J plus 1. Yang lain ya. Nah, ini juga sama aja banyak nama. Tapi ini mah bedanya si 32 dengan 65, terus 65 dengan 34, terus indeks yang ini dengan indeks berikutnya, indeks yang ini dengan indeks berikutnya, indeks berikutnya gitu. Jadi kalau dilihat si jalannya mah berbeda gitu buat sorting yang tadi ya sama yang bubble sort ini. Tapi buat functionnya mah sama-sama aja nge-sort. Sama prosesnya juga masih banyak lah. Jadi gimana Chen? Apakah kalau pakai bubble sort atau pakai yang di modul itu bakal tetap benar apa gimana? Bubble sort boleh lah, tetap benar lah. Masih materi awal kan itu kan ya? Masih dasar bubble teh. Sort mah sama-sama aja sih. Sama-sama Soalnya aja sih. paling kalau yang udah pakai struktur data, nah itu paling bakal dipertanyakan. Betul. Kalau masih pakai apa? Pakai yang biasa mah teman. Soalnya kan dari nama mata kuliahnya juga udah jelasnya algoritma pemrograman dasar. Jadi kalian tuh masih dasar lah gitu menggunakan program-program dasar gitu dari nama matkul lagi. Kalau misalkan udah nggak dasar, itu dipertanyakan meren. Nah ya bakal. Nah iya kenapa? Tapi ya dilihat lagi orangnya. Kalau emang enggak juga sih. Ya pokoknya mah kalau dilihat lagi si programnya masih masuk akal, masih enggak oh ya mah teniron gitu. Enggak masalah. Gimana ada yang tanyakan lagi adik-adik? Binary sort pakai rekursif betul. Binary sort, binary search abah, binary search. Siap Kang, bubble sort bisa digunain buat binary search ya? Ya bisa. Sebenarnya kalau buat binary search itu yang penting sorting sih. Yang penting di sorting dulu baru di baru pakai binary search. Kan binary search mah kalau nggak ngurut datanya bakal ambigu. Nanti yang dicari di tengah dari pertama. susah. Wah, itu mah kan buat sintak-sintak yang udah di apa ya, yang di show dipelajarin lah sama asisten. Kan itu mah rata-rata mengambil dari modul gitu. Jadi kalian bisa Betul. bawa dari modul sama aja dah. Modulnya dilihat-lihat lagi aja itu teh sintak-sintak yang kita pelajarin dah sebenarnya mah. Ya mungkin ada sedikit berbedanya. Nah, itu kenapa saya tuh tadi bilang di awal, kalau tips dari saya mah hafalin logikanya aja, jangan menghafal codingannya. Kenapa? Karena tiap orang teh bakal beda-beda codingannya teh.
bisa yang codingan di yang si A mah gunainnya kayak gini, yang si B kayak gini. Jadi ntar teh kalian teh liar, nah yang si ini mah kayak gini, tapi yang si ini mah kayak gini. Nah, jadi kalian hafalin aja lah logika nawe. Kayak gitu. Boleh pakai library sort gak bang? Kalau buat library sort Enggak. itu sangat tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Tidak. Sama aja kayak tadi yang si Math gitu. Tah. Atau library lain. Cuma nanti bakal pakai kayak gitu tuh di semester 3 di PBO. Nah, kalau di PBO baru bakal ada library bawaan dari Java-nya. Nanti harus dipanggil atau diimplement di codingan kita. Itu baru itu mau wajib bawaannya ya. Kalau di semester 3 mah. Kalau buat semester 1 mah kita memahami tentang algoritmanya. Betul. Kalau misalkan ada yang kayak gitu mah langsung di exit programnya. Ayo, Betul. lagi soalnya. Kita sampai 8:30 aja we makannya. Bisa kalian ada kegiatan lain juga. So, sekiranya kalau misalkan ada yang pengen ditanyain lagi mah, buat teknis nama meren udah saya bikinnya di general sok dilihat aja we. Bisa ada yang ketinggalan mah. Kurang lebih kayak gitunya buat teknis mah. Intinya mah teknis nama kayak praktikum biasa gitu. Kalian masuk, ngerjain, beres gitu. Nah, hafal logika mah tapi nggak tahu coding mah sama aja. Ya benar sih. Cuman kalau kalian hafal logika pasti bisa ngevisualisasin lah gitu. Harusnya mah. Yang Senin semangat, saya juga Senin. Senin. Berarti di yang Senin mah Pasti shift saya. si kurang 2 anjir. Masih ulangi 1 datang pagi-pagi. Yang Senin silahkan bagi-bagi soalnya. Betul. Yang Senin boleh langsung ditanyakannya kepada yang praktikum hari Senin kumaha. Tapi pasti bakal beda. Diincer. Pasti bakal beda setiap shiftnya. Misal di shift di Apemda 1 itu ada apa teh ada ada if misal ada if else. Nah bisa aja di Selasanya itu nggak ada if else. Adanya cuman switch gitu. Betul. Tapi if masih kemungkinan pasti ada wayanya. Kayak di searching, di sorting ini pasti ada if. Betul. Kemudian bintang. Soal bintang itu yang benar-benar lumayan kacau saya zaman saya teh. Gampang anjir. Sok saya mah liar. Tidak selesai saya juga. Nah, udah Pengulangan bintang mah. Bisa gempar Cianjur. Jangan sampai benci sama hari Senin. Hari Senin mah hari yang membahagiakan. Soalnya saya masuknya siang, jadi aman gitu bisa tidur. Ada bintang loop, kemungkinan ada, tapi nggak tahu semua kebagian. Dan itu tuh random. Ada yang segitiga, ada yang segitiga sama siku. Bagian sih semua sip sih kayaknya mah. Nah Hakil sih lagi bikin pola tadi teh. Sok coba contohin salah satu aja we. Si bintang. Nah nanti juga buat bikin bintang mah atau yang program bintangnya itu nggak pakai for doang, pakai for yang lain juga bakal ada soal nama dual meren atau while juga gitu bisa aja. Trapesium kan nggak lah, trapesium mah tidak ada, aman lah. Bisa jadi Ketangnya bisa ada jadinya ujuk-ujuk muncul bikin belah ketupat aja.
Sangat mungkin soal. Tidak ada hitung volume. Ya, semua kemungkinan yang kalian pertanyakan pasti bakal muncul kemungkinannya. Semua kemungkinan-kemungkinan yang kalian tanyakan. Ada hitung volume nggak? Bisa jadi ada. Bisa jadi Ya enggak. udah tuh jangan naon sering. Semua ada mah. Nggak akan bisa. Siapa tahu. Yang simple aja. Anjir naon. Aku tuh yang simple aja gitu. Buat bikin bintang mah misal begini. Apakah kalau ada nilai kurang aspek Kalau yang ada menjadi yang kurang sedihkan? aspek yang jadi bersedih Kang, saya mah puas. Saya mah sedih. Nggak kadang bohong. Tidak ada hitung volume, itu mungkin aja ada, mungkin saja ada gitu. Ini Buat hitung beneran volume. IFB hari Senin. Ya kalau kamu praktikumna Senin pagi jam 8 nya eta berarti kalian shift pertama yang ulangan ujiannya. IFB mah Senin sama IFA. IFA ada 2 kali Senin. Ya Senin pagi ya berarti kalian yang duluan yang mulai. Praktikan mana ya berarti sana? Apemdas 4-nya amun teu salah teh. Tah eta. Ya kalau misalkan di sebelum jam 8 gitu ada gitu yang shiftnya jam 5 pagi mah berarti dia yang pertama mulai. Kalau ada Kita Alpemdas 69. tah eta Apemdas 69. Praktikumnya hari Senin jam 5 sampai jam 7. Eta shift Alpemdas 69. Tuh, Alpemdas khusus. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi seputar eh, materi atau apa soal lagi gitu? Kalau Bang contohin ini gitu, boleh. Segitiga mau sampai ke tiga lain aja. Bintang lain aja. Malas. Mulai ya tuh. Contohin while sama duel lagi Kang, boleh itu. Contohin while sama di while. Aduh, while. Kang, apakah ada nilai kasih sayang? Ada nilai kasih sayang gak gitu? Oh, tergantung orang. Tergantung asisten. Saya bisa aja ngasih nilai kasih sayang 100 juga bisa. Ngomong aja. Enggak tuh, bohong-bohong. Enggak lah, nggak sampai kayak gitu lah. Enggak sih, buat nilai kasih sayang mah bisa jadi ada, bisa jadi malah di minus. Betul. Apalagi kayak buat yang kayak Niron misal ketahuan. Nah, itu juga ada nilai kasih sayang. Eta mah nilai kasih sayang tapi nilainya minus. Bisa minus berapa lah, bebas terserah asisten apa. Kak Agis mau baik, jelas tidak. Ke Alpemdas 4 bisa kali Kang, bisa. Kalian perhatiin aja weh Ada soalnya. yang nilai kurang. Intinya mah kalian jangan panik lah nanti pas udah ujiannya. Datang aja weh, datang, baca soalnya, perhatiin soalnya, disuruhnya gimana, kerjain weh, gitu. Saya ge awal-awal ge kayak gitu dah. While dan do while. Buat Panik while saya ge. mungkin lebih ke perbedaannya ya atau penggunaannya dulu. While misal di sini kita buat integer angka lah seperti biasa integer. Boleh Di dengerin musik gak Pemdas. Kang? Biar tenang. Peraturannya tidak boleh membawa device yang lain-lainnya. Bisa Berarti mah tidak bisa. bari teleponan gitu kan. Kita Bisa nggak bagi tahu. teleponan. Yang iya nomor 1 kumaha yang ya. Bisa Misal jadi. integer angka dengan 3. Iya lah. While while Bukan pakai ini kurung tutup. angka sama dengan lalu Bener, angka kurang dari berapa? angka kurang dari 0 lah. Berarti kalau kita di input minus kita bakal buat
inputan misal cout masukkan sebuah angka cout angka well. Jadi di sini tuh programnya bakal kan kayak tadi ya kita kalau kayak bikin while kayak gini atau perulangan kayak gini ini kita gak tahu nih di akhirnya itu kapan, bisa aja sejam ngelooping kan, bisa aja gitu. Nah, jadi gak ada patokan akhir buat si looping itu berhenti. Salah. Nah, kita tuh buat sebuah program yang kita tuh kalau menginputkan negatif itu bakal berhenti programnya. Dibuat while misalnya kita menginputkan 6 berapapun yang kita lagi itu masih positif, di programnya bakal tetap berjalan. Kemudian kalau kita inputin negatif, nah kayak gini, nah, itu baru berhenti. Nah, itu untuk contoh while. Kalau untuk do while, ini juga penggunaannya sih, misal study case-nya mirip-mirip antara while dan do while. Tapi cuma beda di per penggunaannya lah. Kalau di sini misalnya kita do tadi ini while dari sebenarnya angka lebih dari 0. Nah, misal si angka inisialisasi awalnya ini kita ubah menjadi negatif atau kita yang while-nya kita ini dulu lah. Nah, kalau balikan dikit lah. Kalau yang while, misal si kondisinya tuh udah salah, kondisi ininya salah, itu bakal bakal langsung lanjut, bakal di skip lah intinya. Aduh, cukup. Nah, kita coba run. Nah, bakal langsung ke do. Si while-nya ini bakal di skip kalau kondisi awalnya itu udah salah. Ini untuk while. Kemudian kalau untuk do while, kita langsung ini aja lah, langsung komen. Nah, ini tuh jadi kalau ini tuh bakal tetap berjalan gitu. Padahal kan di sini kondisinya itu jika ketika angkanya itu lebih dari 0 atau bilangan positif lah, itu bakal si loopingnya bakal terus berjalan. Kalau ini angkanya negatif, otomatis di kondisi ini udah salah. Tapi kalau untuk do ini bakal dijalankan terlebih dahulu yang ada di do-nya, di statement do-nya. Nah, kalau kita coba, kalau kita input positif sama aja kayak ya tanya kayak while, bakal tetap berjalan. Tapi kalau kita inputkan yang salah, yang negatif, itu bakal berhenti si perulangan. Perbedaannya itu sih, cuman di ketika mulainya itu tuh ada pengecekan dulu kalau while. Kalau pengecekannya itu udah false, maka si kondisinya si statementnya nggak bakal dijalankan. Kalau itu minimal 1 kali dijalankan. Nah, kita langsung inputin ini. Minus, bakal langsung dijalankan sekali lah gitu minimal. Seperti itu. Itu sih buat while sama do while. Terus ada nilai kasih sayang buat shift yang pertama. Wajib. Gimana sih? Ya, nantilah dilihat aja lah ya. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Hayu, ada di teknis uprak itu sebenarnya Mau ngadain lagi atau mau sih? ngadain kumaha. Ya, sharing. Ah, tuh udah uprak mah entar we semester 2. Kita sebelum uprak oke. Oh, itu serah gimana mana? Sebaiknya tidak. Jadi kalau yang ketinggalan ya yang ketinggalan sharing kali ini
Gak gimana sih. Ya paling kemarin kalau misalkan ada teman-temannya yang nggak ikutan hari ini, nggak apa-apa lah. Itu kalian kasih tahu aja we gitu. Kalau misalkan teksnya gini 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 gitu, kalian sharing-sharing aja gitu sekelas kalian gitu. Rekam Oh, layar. rekam layar dari awal, di record. Itu Hmm. itu buat lakukan ketika. Lakukan perintah ini selama kondisi Jadi ini. kalau do mah ini lebih ke kayak kalau orang yang nonton tutorial langsung misal eh, kita bakal coba untuk mengangkat besi ini atau mengangkat tuas ini. Tapi kalau kita mengangkat tuas ini, mobil kita bakal meledak gitu. Tapi Ah, dia udah ngelakuin duluan gitu. Jadi semua bakal dilakuin duluan gitu. betul. Dia bakal menarik tuasnya, terus baru ngecek, ini teh meledak atau enggak ini teh. Gitu. Nah, Kalau while mah ini bakal dicek dulu, ini bakal meledak mual baru meledak dilakuin. mah gitu. Mau ditarik atau enggak? Kalau ini bakal meledak berarti ya berarti gak bakal dijalankan, gak bakal dilaksanakan. Gitulah. Jadi ingat Analogi nama. kan mobil meledak. Saya mah ingetna eta anak mobil cicit mobil. Si Arab dina kalau barai. Siapa? Gimana ada lagi? Ketikkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan mah kita yang nanya. Mau nanya malas. Mau nanya Paling nanya doang sih ini dari semuanya. Ada yang tertarik jadi asisten lab gak? Dari kalian ini ada gue, wah mantap. Nantinya buat open recruitment mah bakal ada itu di antara semester 2 ketiganya. Jadi nanti akhir semester 2 lah bakal ada pengumuman gitu rekrutmen aslab. Jadi kalian buat ikutan aja we. Oh, yang coba-coba we. coba-coba aja dulu. Hitung nanti. Itu pengalaman mengalamar kerja we. Simulasi di komen dosen lah. Betul. Nih, kalau ini ya rekomendasi saya. Di modul 11 ada tentang berkas. Ada tentang berkas itu tuh buat menyimpan inputan kita ke dalam sebuah file txt itunya extension file itu txt. Nah, kalau buat ngelamar aslab kalau pakai itu menurut saya bagus gitu, lumayan bagus. Jadi si data yang kita inputkan itu udah ada atau udah tersimpan gitu. Aku juga biru. Pengen diganti jadi merah. Mataku udah base naon anjir. Mataram Mungkin. Mataram is red. Oh, Manchester. Dan yang terbaik di praktikum itu direkomendasikan. Nah, kalau tahun lalu itu ada nanti Starwall. ada Star Roll Club. Star Roll Club Tuh. itu dipilih dari yang nilainya itu 3 orang terbesar di Betul. kelasnya. Kalau Di tahun lalu, kelas. Di kelasnya di Sifna. Di kelas. kalau tahun lalu mah di kelasnya. Kalau sekarang nggak tahu ada, nggak tahu nggak. Yang Betul. saya bingungkan itu. Jadi kalau masuk Star Roll Club, nah itu bakal dapat sertifikat. Nah, kalau udah dapat sertifikat itu bisa dicantumkan di dalam si itunya, si CV. surat lamarannya bersama CV gitu. Betul. Tapi itu kalau ada Star Roll-nya. Iya. Kalau nggak ada mah ya udah. Iya. Kalau misalkan nggak ada mah jangan berkecil hati. Soalnya saya nggak ada.
Lihat aja profil saya. Ya, Kalau profilnya Bang Agis mah ada tuh, Star Roll Club. Kalau saya mah nggak ada. Jadi kalian nggak usah takut lah kalau nggak ada gitu. Bisa ada diadain dah gitu. malam tuh Kang mun asli Set. maghrib lah. Maghrib buat semester 3 sampai semester 3 4 mah maghrib lah. Kalau buat semester atas semester 7 itu tuh bisa ngajar NR kan. Biasanya sampai malam, sampai jam 8 malam sih. Itu juga cuman ketika hari Jumat sama Sabtu doang. Betul. Gak Kang dari satu kelas dapat 2 atau lebih, apa cuma satu orang per kelas. Ini kalau buat buat nanti buat masuk aslab gitu. Masuk aslab. Misal kalau mau masuk aslab itu bisa jadi dari satu kelas itu dua-duanya kelas itu. Soalnya kakak kelas kita juga Apaksi sama Agozali itu satu kelas yang sama. Dan itu udah ya dari awal pertama masuk tuh mereka berdua dan dari kelas yang sama. Ngatur waktunya gimana tuh Kang? Bentrok enggak sama matkul? Kalau bentrok sama matkul enggak, soalnya si jadwalnya itu udah disesuaikan sama jadwal kita, jadwal si setiap asistennya. Betul. Palingan jadwal tidur lah. Jadwal tidur, benar tak? Jadwal tidur doang sih paling yang terganggu mah. Itu enggak juga lah. Kalau bisa ngerjain tugas siang mah nggak bakal aman. Kalau saya Cuma 2 orang, nggak bisa 3 atau lebih. sering malam. Kumahanya, kalau itu mah saya kurang tahu sih. Itu mah harus ditanyakan ke yang lebih sepuh kan? Atau mana tahu guys? Di atas buat 2 orang sih enggak juga bisa aja 3. Soalnya tahun kemarin juga ada yang 3. Tahun kemarinnya lagi 3 orang. Jadi tergantung kondisi lah, situasi dan kondisi. Tapi kalau 2 itu cukup. Anda punya sertifikasi BNSP tuh Kang? Saya juga punya. BNSPT apa? SMK anjir. BNSPT Badan Sertifikasi Nasional gitulah. Oh, saya mah tidak tahu. Tapi sebenarnya mah gak terlalu menjamin karena yang dilihat mah bocoran dikitnya, yang dilihat mah itu tentang cara ngajarnya, Public speaking. nah itu, Public speaking ya guys. Kalau kalian mau masuk aslab guys. nah itu ya lah. Ya, kayak gitu guys. Ini kita bocorkan. Ya. Saya mau ikutan boleh gak Kang? Boleh. Boleh. Udah yakin buat amin. Tiap tahunnya pasti bakal ada rekrutmen kok, santai aja. Kalau misalkan kalian ya kurang beruntung lahnya di semester 2 itu bisa ikutan lagi nanti di semester keempat nanti. Jadi tiap tahun itu pasti ada. Tesnya apa aja kalau Tesnya buat program. Tahun lalu mah uji kompetensinya itu tentang berarti jawab soal sama Ada 2 sesi. jawab soal sama bikin program gitulah. Terus ada terus kondisi podi anjir. Apanya? Terus wawancara. Ada 2 sesi. Kerjain. Sesi pertama mah sama wawancara. uji potensi Sama presentasi. Nah, itu jalan. Eta. Kang, teman saya gabut si Ruby. Apa ini kelas mana bukan? Yang kurang cenah bener gak? Itu mah saya tidak tahu karena saya bukan panitia tahun lalu. Tahun depan mau jadi panitia sih. Soalnya panitia mah yang semester atas. Wawancaranya enggak. Wawancaranya susah banget. Asal bisa menarik hati beliau mah nggak apa-apa. Gampang. Beliau sah.
Pas Wipono. Aduh, sorry. Materi. Pemateri praktikum semester 2 masih sama gak kan? Kemungkinan bakal Itu berubah. bakal diacak lagi. Bakal diacak lagi Soalnya sih. Saya shift juga, shift Alpemdas. Yang asalnya misal shift Alpemdas 1, itu bisa jadi nanti kan bakal tentang struktur data ya, itu bakal berbeda lagi. Mm-mm. Berhubungan dengan matematika kakak dikit lah. Dikit. Buat shift sama asistennya itu bakal berbeda lagi lah. Bisa Mm-mm. aja ketemu kita lagi ataupun enggak. Betul. Amit-amit. Enggak bertemu kita lagi. Amit-amit. Ya nggak ketemu Bang Agis. Lain. Amit-amit yang mau. Aduh. Kan Jangan itu dong. lamun papangnya mah di eta ge aya. Aduh, udah. Lanjut aja sampai jam 22 kan. Aduh, Saya ada saya nggak acara ya. kuat. Saya udah pusing ini teh. Saya ada acara ya. Jadi saya tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Iya. Jadi untuk sharing session kali ini eh, kalau saya mau dicukupkan ya. Iya, Tergantung saya juga sama kalau kok. mau suka. Sama. Jadi saya mau mencukupkan diri untuk sharing session kali ini. Kak Agis Tolut katanya sedih kalau berpisah. Anjir, parah. Aja, Agis. Tidak usah kecewa. Tidak usah kecewa. Masih ada Bang Nelson. Ya, makan segitu aja makannya sharing session kali ini ya. Ya, Takutnya juga mengganggu kegiatan kalian selanjutnya. Nanti mah, ya kalau misalkan kalian menurut kalian seru mah, bolehlah nanti kita adain lagi lah, kapan-kapan lagi. ya Gitu. mungkin bisa tahun depan. Tahun depan. Gak tuh. Tahun depan kelamaan. Ya kalau buat dari saya dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat buat Uprakna pokoknya mah sok lah. Sok lah, Edankeun. asli. Yoi, sami-sami yoi. Ya, makan segitu aja makannya. Kalau tidak mah kita cukupkan pertemuannya sampai sekarang aja. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko Slama Jama.